La tadhiyata an mayyit illam yusi biha. Tidak diwajibkan mengeluarkan kurban untuk orang mati jikalau dia tidak berwasiat. Bapakku mau saya kurbankan, saya ambilkan dari harta peninggalannya. Tidak boleh seperti itu. Kalau memang mau mengeluarkan kurban untuk ahli kubur, pakai uangmu sendiri, jangan pakai uang peninggalan mayit. Apalagi mayitnya tidak pernah berwasiat. Saya kalau mati tolong keluarkan kurbannya. Tidak boleh kayak gitu. Langsung dikeluarkan kurban tanpa seizin, tanpa wasiat dari mayit. Karena firman Allah, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, surat An-Najm ayat 39. Tidaklah manusia kecuali apa yang dilakukan sendiri. Fa in auso biha jaza. Tapi kalau si mayit ini sudah berwasiat agar kalau dia mati diambilkan dari harta peninggalannya untuk dijadikan kurban, jaza, maka boleh mengeluarkan kurban untuk ahli kubur tersebut karena dia sudah berwasiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala kubrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah biniyati liridho ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a bayuhan minal anbiya wal mursalin jami'a li kulli naswaba wa qarabah wa tabin wa tabit tabin wa misanin yamidin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'a hamalatir arsi wa jami'u ru'asail malaikatil arba'a wa jami'a immatil arbaatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was solihin was sadati sufiya wa muqallidin fiddin wa jamil fuqaha wal muhaddisin jami' awliya'il kauni ajma'in wa jamil ulama wal awliya wa syuhada al madhkur asma'um fi hadal kitas wabil akhas jami' masyayikhina wa jami' muallifi hadhil kutub jami' walidaina jami' abaina wa ummatina wa masyayikhina wa azwajina wa durriyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum syai'ulilana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sekarang meneruskan tentang pembahasan hukumnya berkurban. Kitab yang akan kita baca Busyrul Karim halaman 635, kitab Hasyiatul Baijuri halaman
juz 2 halaman 317 sampai 319 dan kitab Mughnil Muhtad karya Minhajul Syarah Minhajul Abidin juz 4 halaman 368. Sengaja saya sebutkan takut yang ikut pengajian secara media sosial mereka sambil buka kitabnya. Meskipun yang di sini tidak bawa kitab, paling tidak sangat perlu. Saya baca keterusan dari keterangan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya orang yang punya uang sanggup untuk beli hewan kurban tapi tidak mau beli, tidak mau berkurban, itu hukumnya makruh. Terus jikalau kurban itu diisyarati, dijanjikan untuk jadikan hewan kurban, maka kurbannya jadi kurban nazar, secara otomatis jadi kurban wajib dan haram yang mengeluarkan menikmati secuil dari dagingnya. Berbeda dengan kurban sunat. Kalau kurban sunat juga pemiliknya yang mengeluarkan kurban sunat mencicipi secuil dari dagingnya. Ada yang berpendapat sepertiga dari dagingnya. Tapi jikalau sudah dijanjikan, dinadarkan, maka haram menikmati secuil pun dari daging. Kayak gitu. Terus niatan beli hewan itu tidak menjadi kurban wajib. Niatus syira' lil udhiyah la tasiru bi udhiyatan. Orang hanya niat mau beli hewan kurban, ini tidak masuk kategori nadar. Nadar tidak bisa hasil dengan hanya niat beli hewan. Tidak masalah, semisal dia ditanyai solusi terbaik ketika ditanyai orang pada saat kita beli hewan. Kita beli hewan bulan Dzulqa'dah, bulan tekepek katanya. Bulan Dzulqa'dah beli, belum bulan Dzulhijjah beli, atau tanggal 1 Dzulhijjah beli hewan. Terus ditanyai sama tetangganya, Mas, buat apa beli hewan? Mau dibuat kurban dah? Jawaban yang paling tepat dan untuk menyelamatkan dari kurban wajib atau kurban nadar, ketika ditanya demikian, jawaban yang paling aman adalah, saya mau menyembelih hewan ini nanti pas lebaran. Saya mau menyembelih hewan ini pas lebaran. Nuridu an nadbaha yaumal id. Aku berkeinginan untuk menyembelih hewan ini di hari raya nanti. Ditanyai lagi, iya buat kurban dah? Jawabannya, pokok saya sembelih di lebaran nanti. Iya buat kurban kah? Pokok saya sembelih nanti di lebaran. Jawabannya selalu gitu. Karena apa? Ketika kita ditanyai, buat kurban lah sampean beli hewan ini. Kalau kita jawab, iya, mau saya sembelih untuk saya jadikan kurban, itu sudah jadi kurban wajib, jadi nadar secara otomatis. Menjanjikan hewan untuk dijadikan hewan kurban atau mengisyarati dengan menunjuk hewan ini nanti pas hari raya kurban saya sembelih. Kalau masih ada kata-kata kurban, itu berarti jadi nadar. Kalau sudah jadi nadar, otomatis yang punya, yang mengeluarkan kurban haram memakan dagingnya. Itu bahaya. Berarti jawaban paling aman adalah ketika ditanyai, itu selalu diingat dan ajarkan kepada orang yang tidak tahu. Biar tetap jadi kurban sunat. Kalau jadi kurban sunat kan yang nyembelih atau yang mengeluarkan kurban boleh menikmatinya. Yang jelas semua tetangga, semua keluarga, semua saudara itu pingin nyate bareng, pingin makan bareng. Kalau kita makan kepunyaan kita sendiri kan haram. Nah, kayak gitu. Kecuali sudah jelas-jelas dibagi ratakan, kita tidak ambil secuil pun daging. Lalu kita diundang oleh orang yang sudah dapat jatah daging dari kita diundang ke rumahnya. Nah, daging itu sudah bukan daging kurban kita lagi, milik orang itu, sudah bukan milik kita. Kita tidak apa-apa nikmati karena kita diundang ke rumahnya, dan daging itu bukan daging hewan kita lagi, tapi daging yang punya jatah daging itu. Nah, masalah kayak gitu. Berarti kita bukan memakan kurban kita sendiri,
tapi memakan sedekah orang lain kepada kita. Makanya kalau kita nganggap itu makan punya kita sendiri, kepemilikan kita sendiri, namanya balik ilat, namanya mencabut kembali sedekah, itu kan haram. Sama kayak perumpamannya kal kalbi yal'at, seperti anjing yang menjilati utahnya sendiri, koeknya sendiri. Ada orang sodako, lalu sodakonya diminta lagi, itu sama seperti ada anjing muntah terus utangnya dijilati lagi, sama kayak gitu. Jangan sampai seperti itu, balik ilat, istilahnya orang Jawa balik ilat, aslinya perumpamannya kayak perumpamaan anjing menjilati utahnya sendiri. Terus yang dihitopi untuk berkurban ini, sunat berkurban itu ada 5 kriteria. Yang pertama muslim, orang Islam. Yang kedua al-baligh, dia menapaki usia baligh 15 tahun atau belum 15 tapi sudah keluar haid atau sudah keluar sperma, itu berarti sudah baligh. Minimal orang keluar darah haid atau keluar sperma minimal 9 tahun. Al-aqilu yang ketiga adalah berakal, bukan orang gila. Orang gila tidak dituntut untuk berkurban. Yang keempat adalah al-hur, orang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Yang kelima al-mustati, orang yang mampu mengeluarkan kurban, orang yang mampu membeli hewan kurban yang kemampuannya itu melebihi nafkah kebutuhan sendiri dan nafkah untuk keluarganya, anak istrinya di hari raya. Kalau sekiranya beli hewan tapi anak istrinya kelaparan, berarti bukan mustati, bukan orang yang mampu, tidak dituntut untuk berkurban. Berarti yang dituntut untuk berkurban adalah orang yang mampu, mempunyai nafkah melebihi hajat kebutuhannya sendiri dan hajat kebutuhan semua orang yang wajib dia nafkahi, anak istrinya. Kemudian berikutnya pembahasan yang belum kita bahas, sengaja saya ulangi lagi, ibaratkan sinetron itu biar nyambung. Kalau kita nonton film itu episode sebelumnya belum nonton, itu enggak temu ceritanya, marah-marah sendiri. Tapi kalau episode sebelumnya ketemu, oh masalahnya di sini, nyambungnya di sini, berhentinya di sini, episode ini baru ketemu. In ta'addada ahlul bait, kalau jumlah keluarga itu banyak, lebih dari 1 orang, takunul udhiyatu sunnata kifayatin, hukum berkurban adalah sunat kifayah. Jikalau ahlul bait atau keluarganya itu banyak, lebih dari 1 orang, maka hukum berkurbannya adalah sunat kifayah. Ketika sebagian keluarga mengeluarkan, maka sebagian yang lain kesunatannya dianggap gugur, tidak usah ikut-ikutan berkurban, ada wakil, itu sunat kifayah. Sunat kifayah contohnya diantaranya adalah azan. Ketika musola ini sudah adzan, misal musola yang lain tidak adzan, tidak masalah, karena sudah tergugurkan kesunatannya oleh yang adzan pertama tadi. Yang hidup di rumah-rumah, ketika mau sholat jamaah di rumah tidak usah adzan lagi, cukup qomat, itulah aja. Itu namanya sunat kifayah. Tasmid lagi. Tasmid itu mendoakan orang yang bersin-bersin. Ketika ada temannya wahing bersin-bersin ajim, temannya baca alhamdulillah. Lalu yang dengar suara alhamdulillahnya orang yang bersin-bersin, sunat mendoakan yarhamukallah. Ini namanya sunat kifayah, doakan yarhamukallah. Kesunatan yang kifayah yang dicukupkan oleh sebagian orang saja. Ada lagi sunat kifayah itu wafi'lun bil mayyit ingkana manduban, memperlakukan mayit jikalau masuk kategori sunat, mati yang kedua kalinya. Kalau yang pertama itu fardu kifayah, memandikan, mengkafankan, mensolati,
mengkuburkan itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang cukup tanggungannya digugurkan oleh orang sebagian. Ketika satu orang atau dua orang saja mensolati mayit, mengkafankan mayit, menguburkan mayit, memandikan mayit, yang lain kewajibannya dianggap gugur. Semisal tidak ada yang sama sekali, yang lain dosa. Walil akil basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum makan atau sebelum minum, itu hukumnya sunat kifayah. Ketika kita makan bareng-bareng, satu talam, satu nampan, ada satu orang baca bismillah keras, bismillahirrahmanirrahim, ini namanya sunat kifayah. Yang lain cukup meskipun tidak baca bismillah. Paham ya? Nah. Wa udhiyatun min ahlin ta'addadu. Yang ini yang kita bahas adalah mengeluarkan kurban mewakili keluarganya. Keluarganya ada 10, kambingnya 1, tapi diniati saya mewakili keluarga saya. Kayak gitu. Tapi kalau kecukupan kurbannya 1 kambing 1 orang. Tapi kalau niatannya pahalanya saja gembulan, karonan tidak masalah. Pahalanya saja keroyokan, tidak masalah kayak gitu. Tapi kecukupan kurbannya 1 kambing 1 orang, 1 unta 7 orang, 1 sapi 7 orang, kayak gitu. Jadi tidak bisa 1 kambing 2 orang, tidak bisa. Makanya yang dimaksud sunat kifayah ketika mewakili semua keluarga, ini namanya sunat kifayah. Biasanya umum dilakukan di pesantren, santrinya iuran ya. Satu pondok mungkin bisa jadi 1 pondok yang sapinya hanya 10, santrinya 1000 misalnya, tidak cukup. Intinya 1 sapi itu hanya cukup untuk 7 orang. Entah dibikin arisan tahunan. Untuk tahun ini jatah kamu 7 orang. Untuk tahun depan 7 orang berikutnya. Untuk tahun depannya lagi 7 orang berikutnya. Tapi beli hewannya urunan atau arisan. Paham ya? Itu bisa kayak gitu. Ada di kampung saya itu seperti itu. Arisan kurban. Semisal ya 1 tahun ya, uangnya hanya cukup beli 10 sapi. 10 sapi karena 1 sapi 7 orang, berapa orang? 70 orang. Yang ikut arisan semisal 100 orang. Kayak gitu. Jadi jatahnya yang 70 orang ini, dan harus ditentukan namanya siapa saja. Ditulis 1 sapi yang ini yang namanya Soleh ini. Sapinya namanya Soleh. Ini untuk 7 orang. Sapi yang namanya Anam ini untuk 7 orang gitu. Jelasnya. Tidak bisa. Kalau pahalanya bisa karonan. Maka yang di sini waktu jazi'u min rasidin minhum. Kurban itu mencukupi dari orang yang punya akal dari mereka semua. Walau ghairu man talzamu nafaqah, meskipun orang-orang yang tidak wajib dinafkahi, yang penting 1 keluarga diwakili 1 orang. Nyatanya pahalanya karonan, tapi kurban untuk dirinya sendiri. Nah, masalah kayak itu. Kama fitukfa wa ghairiya. Wa illa fasunnatu ainin. Kalau tidak untuk keluarga, maka hukum kurban atas nama pribadi itu namanya sunat ain. Asalkan kurban yang tidak dinazarkan. Ya, gitu. Kurbannya hukumnya sunat ain, kesunatan secara individu, pribadi seorang. Yang dimaksud ahli bait adalah annal murad bi ahlil bait aqribur rijal wan nisa, semua kerabatnya laki maupun perempuan. Ada yang berpendapat lagi annal murad bi ahlil bait man tajma'uhum nafaqatu munfikin wahidin walau tabaruan. Orang yang ternaungi, terhimpun dalam nafkahnya seorang penafkah 1. 1 penafkah ini menafkahi 5 orang. Itu namanya ahlul bait. Yang wajib kita nafkahi ke ahlul bait.
Wa fir Ramli, menurut Imam Syamsuddin Ar-Ramli, ahlul bait man yalzamu nafaqatu wa in ta'addadatil buyut. Ahli bait adalah orang yang wajib dinafkahi meskipun jumlah rumahnya lebih dari satu. Tidak harus satu rumah. Bahasa ahlul bait itu misalnya itu masih kerabatku di depan, di sebelah rumahku, di samping, di kanan, di kiri, itu masuk ahlul bait asalkan masih ada keterikatan hubungan kerabat, pria maupun wanita. Jadi kesimpulannya ini jelasnya di Hasyatul Baijuri. Terusan kita Busrul Karim. Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayah. Kurban itu hukumnya sunat muakkad secara kifayah. Kesunatan yang sangat kuat, yang sangat besar pahalanya, Nabi tidak pernah meninggalkan. Ini namanya sunat muakkad. Nabi seumur hidupnya dan setiap tahunnya selalu mengeluarkan kurban. Itu namanya sunat muakkad. Alal kifayah, kesunatan kifayah adalah kesunatan yang dicukupkan oleh sebagian keluarga saja, sebagian lain tidak dituntut. Nah masalah lah ikutan kurban. Jadi kesimpulannya, karena kurban itu sunat kifayah, fa'in atabiha wahidun min ahli baitin, kalau ada satu orang dari keluarga itu mengeluarkan kurban, kafa'an jami'ihim, maka mencukupkan untuk semua keluarga, bihaitsu yakununa fi nafaqatin wahidatin, dalam artian satu nafkah, lakin dzalika fi sukuti thalab faqat, tapi maksud cukup untuk ahlu semua keluarga. Kata-kata cukup untuk semua keluarga ini maksudnya gugurnya tanggungan, gugurnya tuntutan sunat syariat saja. Wa ila, jika tidak demikian, fasawabu khosun bil fa'il, tetap pahala berkurban itu khusus untuk yang mengeluarkan saja. Tapi wa fi kalami Ramli ma yaqtadi husulus sawab lil jami'. Tapi menurut pendapat Imam Syamsuddin Ar-Ramli atau Imam Tajuddin, Imam Syihabuddin Ar-Ramli, cenderung menunjukkan hasilnya pahala untuk semua keluarga. Jadi ketika ada satu orang mengeluarkan kurban semisal ya satu kambing, tapi diniati pahalanya untuk semua, itu kata Imam Ramli hasil. Tapi kalau ikut pendapat yang selain Imam Ramli, yang dimaksud mencukupi semua keluarga, satu orang mengeluarkan kurban maka mencukupi semua keluarga. Ini bahasa ini adalah kecukupan fi sukutit tolab fakot, dalam gugurnya tuntutan syariat saja, bukan dalam serawungan atau karonan kerjasama di dalam pahala, bukan di dalam kolaborasi urusan pahalanya. Fahthawabu khosun bil fa'il, namanya pahala tetap yang mengeluarkan kurban itu yang punya pahala. Nah, ini tapi menurut pendapat Imam Ramli malah hasilnya thawab pahala untuk semua keluarga. Kayak gitu. Tapi solusi terbaiknya kayak tadi. Solusi terbaiknya kayak tadi. Intinya satu kambing hanya cukup satu manusia. Satu unta atau satu sapi cukupnya untuk 7 orang. Wa yujzi'u fiha minadh-dha'ni, cukup kurban itu dari kambing dha'nun. Dha'nun itu domba. Domba itu yang bulunya putih, yang tanduknya tidak terlalu apa itu besar. Kalau mais ini kambing kacang. Kambing kacang itu yang hampir mirip bawah itu. Guyonan itu tidak ngantuk ya. Kalau terlalu serius kok ngantuk ya. Jadi mais itu kambing kacang. Kambing yang umum yang lumrah itu. Yang warnanya ada yang hitam coklat. Kalau yang domba itu kan putih-putih tulang. Nah, itu domba. Itu semuanya sah dijadikan hewan kurban. Terus minal ibil, unta yang usianya 5 tahun masuk ke 6.
Berarti unta yang usianya 5 tahun masuk ke 6, berarti 6 jalan. Ini sudah cukup dijadikan hewan kurban. Ini unta. Terus sapi sekarang. Bakor, sapi malahu sanatani watoknun fisalisa. Kalau sapi yang sah dijadikan hewan kurban adalah sapi yang usianya 2 tahun maksimal. 2 tahun masuk ke 3. Jadi 3 tahun jalan. Sapi yang usianya 2 tahun itu sudah cukup jadi hewan kurban. Berarti kalau usianya 2 tahun belum sempurna, tidak sah. Nanti saya ulangi lagi, untuk onta gimana yang sah dijadikan hewan kurban? Yang usianya 6 tahun jalan. Sapi gimana yang sah dijadikan hewan kurban? Yang usianya 3 tahun jalan. Dalam artian 2 tahun sempurna. Ya, jelas ya. Jelas. Kalau kambing gimana? Kalau domba malahu sanatun watoknun fisania. Kalau domba ketentuan umurnya tidak sama dengan kambing kacang. Kalau domba yang gimana sah dijadikan hewan kurban? Cukup dijadikan hewan kurban malahu sanatun watoknun fisania. Yang usianya setahun masuk ke tahun kedua. Berarti 2 tahun jalan atau 1 tahun sempurna. Itu kalau domba. Kalau kambing kacang malahu sanatani watoknun fisalisa. Usia maksimalnya 2 tahun masuk ke 3. Nanti saya ulangi lagi, kalau domba harus 1 tahun sempurna. Kalau kambing kacang harus 2 tahun sempurna. Kalau sapi harus berapa? 2 tahun sempurna. Kalau unta harus 5 tahun sempurna. Ini jangan sampai kurang. Dihitung dari hari kelahirannya, bukan hanya manusia saja ada tanggal kelahirannya. Kok ternak hewan ini ya harus tahu umurnya, harus dicatat. Bulan berapa, hari apa, tanggal berapa. Kayak gitu, biar ketemu umurnya. Nanti pentingnya nanti 1 tahun berikutnya ketika berkurban. Jelas sih, kalau takut lupa dicatat. Ya, terus laya juzu. Ini lagi di antara sunat kifayah yang belum saya jelaskan. Wabad'u salam, memulai ngucapin assalamualaikum termasuk sunat kifayah. Yang jawab salam wajib. Wal iqamah faqila, terus qomat itu sunat kifayah. La yajuzu ayyudhhiya an ghairihi bi ghairi idnihi. Tidak boleh mengeluarkan kurban untuk orang lain tanpa seizin dari yang dikurbani. Saya mau mengeluarkan kurban, semisal untuk soleh ya, tapi saya tidak pamit ke soleh. Pingin sedekah siri. Dalam bahasa kurban tidak ada istilah sedekah siri. Harus izin ke yang dikeluarkan kurbannya, yang dikurbani. Kamu saya berikan kambing buat kurbannya, harus gitu. Karena yang diampuni dosanya nanti yang dikurbani itu. Illa idza duha an ahli baiti, kecuali saya ulangi lagi, tidak boleh mengeluarkan kurban dari orang lain tanpa seizin yang dikurbani. Tapi idza duha an ahli baitihi, kalau dia mengeluarkan kurban dari mewakili keluarganya, ahli baitnya, awil waliyu min malihi an maulihi, atau seorang wali anak, wali asuh, orang tua dari anak yang diasuh. Anaknya masih kecil kan tidak paham. Nah, tidak usah izin, tidak apa-apa. Dia kan ndang sing izin. Nak ketina, kamu saya kurbani ya. Saya minta izinnya, anaknya masih setahun, tidak mungkin paham. Berarti tidak usah izin. Kalau seorang wali anak mengorbankan an maulihi, dari anak yang diwaleni, dari anak yang diasuh.
Awil imamu min baitil mal al muslimina, atau seorang pemimpin bupati mengeluarkan kurban yang diambilkan dari uang kas negaranya untuk seluruh umat Islam. Jadi satu kota yang atau bupati terlalu jauh ya, RT ya, Pak RT mengeluarkan kurban untuk rakyat se-RT-nya. Ini enggak tanpa perlu izin ke keluarga rumah yang dikuasai, yang dipimpini. Nggak usah pamitan satu persatu dari setiap rumah orang. Jumlah rakyat saya ini berapa, satu RT ini semisal jumlahnya 500 orang, terus beli sapi berapa, jadi diniati mengorbankan mereka semua, itu enggak masalah, enggak usah izin. Wa amma biiznihi, sekarang balik ke pembahasan semula ya. Tidak boleh mengeluarkan kurban dari orang lain tanpa seizinnya. Wa amma biiznihi walau maitan, kalau mengeluarkan kurban sesudah dapat izin, meskipun orang yang dimintai izin tadi sudah meninggal dunia, kayak justru maka hukumnya boleh. Maka hukumnya boleh. La tadhiyata an mayyit illam yusi biha. Tidak diwajibkan mengeluarkan kurban untuk orang mati jikalau dia tidak berwasiat. Bapakku mau saya kurbankan, saya ambilkan dari harta peninggalannya. Tidak boleh seperti itu. Kalau memang mau mengeluarkan kurban untuk ahli kubur, pakai uangmu sendiri, jangan pakai uang peninggalan mayit. Apalagi mayitnya tidak pernah berwasiat. Saya kalau mati tolong keluarkan kurbannya, tidak boleh kayak gitu. Langsung dikeluarkan kurban tanpa seizin, tanpa wasiat dari mayit. Karena firman Allah, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, surat An-Najm ayat 39. Tidaklah manusia kecuali apa yang dilakukan sendiri. Fa in auso biha jaza. Tapi kalau si mayit ini sudah berwasiat agar kalau dia mati diambilkan dari harta peninggalannya untuk dijadikan kurban, jaza, maka boleh mengeluarkan kurban untuk ahli kubur tersebut karena dia sudah berwasiat. Abi Sunan Abi Daud wal Baihaqi wal Hakim, dalam kitab hadisnya Imam Abi Daud, Imam Baihaqi dan Imam Hakim, anna Ali bin Abi Thalibin kana yudhahi bi kabshaini an nafsihi wa kabshaini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali adalah adik sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu beliau termasuk menantu Rasulullah SAW karena suami Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sayyidina Ali itu pernah mengeluarkan kurban 2 kambing untuk dirinya sendiri dan 2 kambing untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi jumlah kambingnya 4. Waqala, lantas beliau berkata, inna Rasulullah SAW amara an udhhiya anhu. Sesungguhnya Rasulullah pernah memerintah agar aku mengeluarkan kurban untuk beliau. Pada saat Sayyidina Ali ngomong seperti ini, Rasulullah sudah meninggal dunia. Makanya Sayyidina Ali cerita, kenapa saya mengeluarkan kurban? Karena dulu Kanjeng Nabi itu wasiat, kalau saya mati tolong kurbankan ya. Betul. Saya memang disuruh Kanjeng Nabi, beliau wasiat seperti itu. Fa'ana udhohi anhu abadan, tapi aku setiap tahunnya selalu berkurban untuk Kanjeng Nabi, katanya Sayyidina Ali. Ini hadis ini juga disebutkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Qala hadza hadisun sahihul isnad, dan juga Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud hadis nomor 2790. Lakinnahu min riwayati Syarik Al-Qadi wa huwa dhaif. Tapi menurut riwayat Syarik Al-Qadi, hadis ini, hadis tentang Sayyidina Ali ini dhaif. Wa qaddamna annahu idza dhaha an ghairihi yajibu alaihi tasadduq bi jami'i. Jadi kesimpulannya, jikalau ada seseorang mengeluarkan kurban untuk orang lain, maka wajib yang mengeluarkan itu mensedekahkan semua dagingnya. Itu
Kalau memang dikurbankan untuk orang lain yang dikurbani, yajibu alaihi tasadduq bi jami'i. Idza dhaha an ghairihi, jikalau dia mengeluarkan kurban untuk orang lain, yajibu alaihi at-tasadduq bi jami'i, wajib bagi dia mensedekahkan semua dagingnya. Wakilah ada yang berpendapat tasihhu tadhiyah anil mayyit wa illam yusibihi wa illam yusibiha. As-sah hukumnya mengeluarkan kurban untuk orang mati meskipun yang mati tidak berwasiat. Ini banyak diikuti pendapat yang kedua ini. Meskipun bapaknya almarhum, ibunya almarhum, tidak pernah wasiat kurban, sah-sah saja ketika seorang anak ini mengeluarkan kurban untuk orang tuanya tanpa seizin si mayit. Izin kemana? Izin ke kuburannya. Nggak dengar suaranya. Dikira gini sama orangnya. Ngomong sama kuburan. Karena apa kok menurut Kelly ini sah-sah saja mengeluarkan kurban untuk orang mati meskipun si mayit tidak pernah berwasiat. Li'anna dharbun minas shadaqah, karena kurban bagian daripada bersedekah. Wa yatasihu anil mayit wa tanfa'uhu, sedang sedekah sendiri sah untuk orang mati, dikirimkan pahalanya untuk orang mati dan sangat bermanfaat untuk orang mati. Kemarin kan sudah dibahas. Mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis. Tidaklah orang mati di alam kuburnya melainkan dia sama seperti orang yang tenggelam, minta tolong, minta bantuan kepada orang-orang yang tidak tenggelam. Yantadhiru da'watan min abin au ummin au waladin. Si mayit itu, ahli kubur itu menanti doa dari orang tuanya, dari ibunya, dari anaknya, dari istrinya, dari sodikin, sikotin, dari temannya, sahabatnya. Kapan temanku ngirimi pahala untukku, pahala sedekah untukku. Inna hadiyatal ahya ilal amwat al istighfar lahum was awis sadaqah anhum. Hadiah atau apresiasi, persembahan dari orang hidup kepada orang mati yang baik adalah memohonkan ampunan untuk dia atau mengirimkan pahala sedekah. Sedang kurban sendiri adalah bagian dari sedekah. Sedekah untuk mayit itu sah-sah saja dan sangat bermanfaat karena ditunggu pahalanya. Wa taqaddama fil wasaya anna Muhammad bin Ishaq As-Siraji An-Naisaburi ahada asyahil Bukhari khatama anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min asyrati alafi khatamatan. Min asyrati alafi khatamatin wa duha anhu bimithli dzalik. Diceritakan juga bahwa Syekh Muhammad bin Ishaq Asy-Syirat An-Naisaburi, seorang ulama besar dari Naisabur, seorang ahli hadis, beliau guru besar kota Khurasan yang ada di negara Iran sana. Beliau mempunyai kitab musnad, kitab hadis 14 juz. Ini beliau termasuk ulama besar di negeri sana. Beliau ini ahada asyakhil Bukhari, termasuk salah satu daripada gurunya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu diantara punya guru Syekh Muhammad bin Ishaq An-Naisabur dan Syekh Ahmad bin Muhammad bin Hambal madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal itu gurunya Imam Bukhari. Di antara gurunya Imam Bukhari adalah Syekh Muhammad bin Ishaq Asy-Syirat An-Naisaburi. Beliau Syekh Muhammad bin Ishaq ini khatama anin Nabi aktsara min asyrati alafi khatamatin, pernah menghatamkan Al-Quran yang pahalanya dikirimkan kepada Rasulullah SAW. Jumlah hatamannya adalah lebih dari 4.000 hataman. Jadi Syekh Muhammad bin Ishaq As-Syirat An-Naisaburi, salah seorang guru dari Imam Bukhari, ini pernah menghatamkan Al-Quran lebih dari 4.000 hataman. Kita berapa hataman setahun? 1 tahun tidak pernah hatam Quran. Beliau ini menghatamkan Quran lebih dari 4.000 hataman, pahalanya dikirimkan kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Dan beliau juga pernah mengeluarkan kurban yang pahalanya dikirimkan kepada Rasulullah. Itu sesuai hitungan hataman Qurannya.
4.000, lebih dari 4.000, aktsara min asyrati alaf, lebih dari 4.000 hataman. Berkurban juga lebih dari 4.000 hewan kurban yang dipersembahkan untuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau, meskipun tidak sama persis ya, secuilnya itu paling tidak kita bisa suatu saat bisa menghatamkan Quran untuk Kanjeng Nabi dan bisa mengeluarkan kurban untuk Nabi Muhammad SAW. Kayak gitu. Tapi yang jelas sesudah kita berkurban sendiri. Gitu. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya semua wali-walinya Allah yang nama-namanya disebutkan di dalam kitab ini semua, sehingga kita semua dikumpulkan di surga bersama beliau semua, wabil akhas bersama Rasulullah SAW, bersama kedua orang tua kita, mbah kita, bersama anak istri kita, bersama keluarga kita, bersama semua kerabat dan semua sahabat kita, bersama semua kenalan dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Selamat dunia sampai akhirat, bahagia dunia sampai akhirat, diampuni semua dosanya, dihapus semua kesalahannya, ditutup semua aibnya, diangkat derajatnya dunia sampai akhirat menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan dicintai Rasulullah SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, mendapatkan syafaat uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua bisa sesering mungkin dan diberi kemudahan rizki untuk bisa ziarah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan tanah suci Madinah Al-Munawwarah, berziarah ke Ka'bahnya Allah, beribadah di Masjidil Haram, berziarah ke makam Rasulullah SAW dan semua tempat bersejarah di sana, dan bisa beribadah di Masjid Nabawi. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafu sholih bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.